Pada kesempatan ini teman-teman kita akan bahas dua doa. Yang doa ini umumnya berisikan tentang masalah mohon pengampunan dosa. Yang pertama di halaman 53, doa yang ketiga yang kita pelajari pada doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Sabda Nabi SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yakfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman sini artinya berbuat dosa ya. Wa la yakfiru dhunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, oleh karena itu karuniakanlah aku pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 8 halaman 168 dan Muslim jilid 4 halaman 2078. Dan ini sudah kita titik beratkan sebenarnya, dari maknanya kita bisa jelaskan atau kita bisa fahami kalau pemohonan ampun dari dosa-dosa. Dan ini sangat relevan bahasanya dengan doa yang sebelumnya, yang kita berlindung dari segala jenis dosa dan juga hutang. Ya. Akan kita masuk panjang lebar jabarkan sebentar insyaAllah. Kita langsung baca doa yang keduanya, karena ini mirip ya. Maksudnya sama-sama mirip dari sisi permintaan ampun kepada Sang Pencipta Allah. Yaitu yang bunyinya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Yang artinya, Allah, ampunilah dosaku yang telah aku lakukan maupun yang akan datang. Begitu juga yang aku rahasiakan maupun yang aku tampakkan, atau yang aku lakukan secara berlebih-lebihan, dan apa yang engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Engkau lah yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Muslim jilid 1 halaman 534. Kita coba bedah dulu doa ini teman-teman sekalian. Doa yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Pernah Abu Bakar meminta kepada Nabi SAW agar diajarkan doa. Dan doa ini agar dosa-dosa dimaafkan, dibersihkan oleh Sang Pencipta Allah. Maka Nabi SAW mengajarkan Abu Bakar doa ini. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, di mana saya baca? Atau kapan saya baca? Kata Nabi SAW, bacalah sebelum salam. Yang artinya, Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Di sini kita ambil pelajaran penting teman-teman sekalian, kalau dosa itu adalah kezaliman. Anda kalau melakukan dosa sekecil apapun, apalagi kalau sampai dosa besar, maka Anda sedang menzalimi diri Anda. Kenapa Anda zalimi? Karena itu pelanggaran. Kalau Anda pemilik perusahaan atau Anda pegawai di sebuah perusahaan, kalau pemilik perusahaan, dia terapkan sebuah peraturan dan ancaman bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. Maka tentu saja dia tidak akan tinggal diam kalau ada yang melanggar. Dia akan menghukumnya. Begitu juga dengan staf. Kapan dia melakukan perbuatan pelanggaran di kantor, maka dia sangat terancam untuk dihukum. Ya. Dan itu jelas sekali. Ini contoh rasionalnya saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghukum hamba-hambanya yang melakukan pelanggaran. Maka ini dinamakan kezaliman. Bahkan banyak fasilitas selama di dunia ini yang Allah tahan atau bahkan Allah hilangkan justru karena kemaksiatan seorang hamba. Oleh karena itu dia tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian melakukan kemaksiatan. Sebelum dia melakukannya, kapan peringatan dari Allah datang, dia harus menerima. Baik itu melalui lisan manusia di sekitarnya, pasangan hidupnya kah, anak-anaknya kah, temannya kah, menasihati dia agar jangan dia terjerumus dalam dosa tersebut. Ataupun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan sinyal itu, kayak rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa menyesal. Ini semua peringatan-peringatan agar jangan sampai seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena memang dia akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menghilangkan atau minimal menahan fasilitas yang semestinya Allah berikan di dunia. Makanya sering saya bahasakan teman-teman, istighfar dan tobat ini seperti tiket VIP.
untuk menuju ke surga dan mendapatkan fasilitas yang Allah SWT berikan selama di dunia. Ya. Itu makna daripada zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah mendalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Karena satu pelanggaran saya sudah cukup Allah hukum kita. Apalagi kalau sampai kezaliman yang banyak. Lalu ada pengikraran tauhid setelahnya. Wala yakfiru dzunuba illa ant. Kenapa aku mohon kepadamu ya Allah? Karena aku tidak punya tempat yang lain. Hanya kau yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahanku itu. Dan kalau Allah sudah maafkan dengan kita taubat, dan taubatnya pun kita minta agar Allah mudahkan atau Allah berikan kepada kita, maka fasilitas dunia tertahan karena dosa dibuka, diberikan kembali, hidupnya otomatis akan tentram dan bahagia. Kemudian pada saat dia meninggal dia masuk ke dalam surga. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian potongan selanjutnya, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, oleh karena itu karuniakanlah aku pengampunan dari sisimu. Artinya langsung Allah Subhanahu wa taala mengambil alih dosa tersebut dan memaafkan semuanya. Warhamni, dan kasihani aku. Makna kasihani adalah walaupun aku ini berbuat dosa tapi aku ini perlu dikasihani ya Allah. Karena aku adalah hambamu yang lemah, yang bodoh, yang kadang-kadang ada saatnya terjerumus dalam kesalahan. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Doa ini teman-teman sekalian, ya. Doa bagaimana pengakuan seorang hamba terhadap dosa-dosanya, dan ini dianjurkan sekali untuk dibaca karena memang dosa berbahaya sebagaimana saya jelaskan tadi. Di doa yang kedua lebih detail lagi penyebutan tentang pelanggaran agama itu. Yaitu Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah maafkan semua kesalahanku yang pernah aku lakukan. Mau kecil, mau besar, maafkan ya Allah. Wa ma akhartu, dan apa yang akan aku lakukan. Jadi kita minta dosa yang telah berlalu. Kalau ke depan pun ada dosa aku lakukan, dimaafkan dari sekarang ya Allah. Ya. Wa ma asrartu, dan apapun yang aku sembunyikan, rahasiakan. Wa ma alantu, dan apa yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebihan sampai bertahun-tahun mengulangi dosa yang sama. Sudah taubat terulang lagi, Itu israf namanya, berlebihan. Ya. Wa ma anta alamu bihi minni, dan kau lebih tahu ya Allah daripada diriku. Pelanggaran maksudnya mungkin ada yang aku lupa, aku nggak ingat. Tapi sebenarnya engkau mengetahui ya Allah. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Karena kamu adalah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini doa teman-teman sekalian luar biasa. Kalau kita renungi baik-baik, tidak ada lagi celah dosa kita masih ada setelah baca doa ini. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah aku lakukan. Berarti semua yang tidak terkecuali. Mulai dari detik itu, dari kita berdoa, membaca ini sampai dari awal kita sudah dicatat punya dosa. Minta agar itu dibersihkan semua. Wa ma akhartu, misalnya kita sekarang umur 40 tahun, 50 tahun, berarti Allah misalnya masih kasih kita 50 tahun ke depan. Ya, insya Allah panjang umur, di atas ketaatan. Maka 50 tahun ini pun kalau sampai ada terbuka pintu dosa, ampuni ya Allah. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyi-sembunyi, aku rahasiakan. Tidak ada yang tahu, hanya antara aku, pelaku, ya, atau subjeknya, dan juga Allah SWT. Wa ma'alantu, dan apa yang akan aku terang-terangan. Ada orang kadang-kadang menggibah, memfitnah, mencaci maki, memukul orang terang-terangan. Wa ma'asraftu, dan apa yang aku berlebihan. Ini 5 permintaan ini luar biasa gitu. Ya. Jadi permintaan yang luar biasa terhadap dosa. Jadi tidak tertinggal satupun dosa lagi setelah ini. Ya. Bahkan kita mengatakan wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih tahu ya Allah. Mungkin masih ada yang aku belum sebutin, engkau lebih tahu, maafkan semuanya. Karena kau zat yang mendahulukan atau mengetahui yang dahulu dan juga yang akan datang. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Jadi ini dua ini yang akan kita bahas insya Allah panjang lebar. Baik, kita ingin menyinggung tentang masalah taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Perhatikan perkataan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah berkata, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab.
Kalau ada siksa Allah mau datang bisa terlindung dengan dua hal ini. Yang pertama, ya kata beliau salah satunya telah pergi yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Kalau Nabi masih ada kita nggak akan disiksa. Nabi SAW bisa berdoa kepada Allah agar diberhentikan siksaan tersebut. Dan tersisa, tapi ya kata beliau keberadaan Rasulullah SAW dengan kita, hanya saja beliau sudah meninggal. Dan tersisa yang kedua itu istighfar. Apabila ia juga pergi, niscaya kita akan binasa. Ya. Jadi kalau sampai Rasulullah SAW sudah meninggal seperti kita sekarang, Rasulullah SAW sudah meninggal seperti kita sekarang, maka yang tersisa adalah istighfar. Kalau istighfar pun Anda tinggalkan, mohon ampun kepada Allah SWT, termasuk diantaranya tadi lafaz-lafaz yang disebutkan dua jenis sebelum salam, dan yang lainnya. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Ada astagfirullah azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi disuruh rutinkan itu. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoa kepadanya di kala senggang. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtu fis syiddah. Siapa yang berdoa kepada aku di kala lapang, niscaya aku mengabulkannya atau mengabulkan doanya pada saat dia sedang berdosa. Wa man sa'alani a'taitu, dan barang siapa yang meminta kepada aku maka aku akan memberinya. Wa man tawadha'a li rafa'tu, wa man tawadha'a li rafa'tu. Dan siapa yang merendahkan diri, maka pasti aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan siapa yang meluangkan waktu untukku, ya untuk beribadah kepadaku, kata Allah SWT, maka aku mengasihinya. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang memohon ampun kepada aku maka niscaya aku akan mengampuninya. Hadis ini sahih, ya. Dinukil dari kitab Minhajus Shalihin halaman 951. Teman-teman sekalian, Ibnul Jauzi berkata, menukil kepada kita, iblis itu berkata, aku membinasakan anak Adam dengan dosa. Jadi dia berusaha masukkan dosa, pelanggaran-pelanggaran. Mirip Anda kerja di kantor, ada teman Anda atau seseorang yang menggoda Anda, mempengaruhi Anda supaya Anda melanggar. Buat data palsu lah, manipulasi di perusahaan lah, apalah segala macam. Gosipin atasan, macam-macam. Kata iblis, aku memang membinasakan anak Adam dengan dosa-dosa itu. Dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Tapi setelah iblis capek setengah mati buat dia sampai terjerumus dalam pelanggaran, setelah itu dia taubat nasuha kepada Allah, hilang semua upaya iblis itu. Maka iblis mengatakan dia membinasakanku dengan istighfar. Dan la ilaha illallahnya, dia yakin Allah itu ada dan memaafkan dia. Manakala aku melihat hal tersebut pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Ya, Al-Quran menunjuki kalian penyakit. Semua penyakit dari sini masalahnya. Ya. Dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Itu luar biasa. Begitu mereka memahami tentang masalah dosa itu. Menggambarkan, mendefinisikan itu dengan luar biasa detailnya. Ya. Mereka betul-betul merenungi dan kemudian meninggalkan dosa itu. Perkataan ini luar biasa ya. Maksudnya tepat sekali dan sangat cerdas gitu. Kata-kata dari rahimahullah, sesungguhnya Allah atau Al-Quran menunjuk kalian tentang penyakit dan obat dari penyakit tersebut. Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Ya. Bahkan banyak orang teman-teman sekalian dengan istighfar kembali kepada Allah SWT. Penyakit kronisnya pun sembuh. Secara fisik. Urusan perkara seberat apapun sembuh. Baik. Berubah. Sampai seorang salafus saleh pernah menceritakan ada satu orang bertengkar sama istrinya sampai dia kira sudah akan terjadi perceraian. Dia keluar dari rumahnya sebelum subuh dan dia tidak lihat depannya kecuali masjid. Dia mampir, dia sholat tahajud 2 rakaat, kemudian dia sholat subuh berjamaah dengan imam. Habis itu dia mengatakan, saya kayaknya percuma juga pulang rumah istri saya, sudah ribut dari semalam, sudah mau pergi, mungkin sekarang sudah pulang dia. Maksudnya pulang ke rumah orang tuanya gitu ya. Maka dia bilang, saya pun duduk sampai syuruk, sampai terbit matahari, sambil beristighfar kepada Allah.
Begitu selesai saya sholat sunnah 2 rakaat, lalu saya pulang ke rumah, saya temukan begitu saya buka rumah, rumah sudah wangi, bersih, ada sarapan gitu. Lalu istri saya temui saya dengan berseri-seri. Lalu kata orang ini, bukankah kau tadinya mau pergi dari rumah ini? Sudah mengajukan perceraian. Dia bilang, iya, tapi setelah kamu pergi tadi, meninggalkan rumah. Tiba-tiba saya merasa, ya hati saya merasa menyesal. Saya khawatir malah jauh dari rahmat Allah. Saya juga masih mencintaimu. Ya. Maka kata suaminya, kira-kira kapan kamu mulai rasakan? Kata dia, sekitar beberapa saat yang lalu. Maksudnya pada saat suaminya ini atau si laki-laki mulai istighfar kepada Allah selepas subuh sampai terbit matahari. Jadi memang luar biasa, dia akan memberikan luar biasa jalan keluar kepada kita. Ya. Berapa banyak orang yang anaknya sakit, dia berbanyak istighfar. Ya. Dia lilit utang, dia berbanyak istighfar. Segala macam hal. Dia mulai dengan istighfar sampai di ikhtiar manusianya. Ke dokter, minum obat dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib berkata, yang aneh dari orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau bertanya, apakah keselamatan itu? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar. Jadi Ali bin Abi Thalib heran dengan orang-orang yang banyak binasa, disiksa di kubur, masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Sementara ada penyelamat dia. Sangat aneh kata beliau. Seseorang binasa padahal keselamatan bersamanya. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya, memang yang anda maksudkan dengan keselamatan itu seperti apa? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Istighfar itu begitu mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon maaf kepadamu ya Allah. Ya, dan aku janji tidak akan mengulanginya. Maka sudah cukup itu. Kalau dia tulus untuk membersihkan kesalahan yang lalu. Sehingga fasilitas dunia kembali. Dan di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam surga. Ali juga mengatakan tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk beristighfar sementara dia berkehendak untuk mengadabnya. Jadi kalau lisan anda sempat mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, jelas gitu kan. Maka berarti Allah ingin memang memaafkan kesalahan anda. Sebagaimana kalau lagi sakit anda berdoa kepada Allah merengek, manja. Ya Allah sembuhin penyakit saya. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan kesembuhan. Cuma memang Allah menguji hamba tersebut. Seberapa sabar dia. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar sebuah doa yang indah dari hambanya, dari seorang hambanya, maka dia menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam keadaan berdoa tersebut. Seorang yang saleh berkata, dari kaum salaf, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali nikmat disyukuri dan dosa diistighfari. Itu saja intinya. Nikmat anda alhamdulillah, nikmat yang halal. Ada dosa, anda istighfar bertobat kepada Allah. Diriwayatkan dari Luqman alaihissalam bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyaklah istighfar. Jadi beliau bukan menyuruh anaknya untuk ya perbanyak doa, minta doa-doa kebaikan-kebaikan. Dia menekankan justru waktu mustajab gunakan untuk istighfar. Karena beliau sangat faham, Luqman alaihissalam, yang dalam surah Luqman disebutkan namanya, kalau seseorang dosanya dibersihkan, seperti orang di perusahaan diputihkan semua kesalahannya, maka dia akan seperti orang yang baru di situ, mendapatkan segala macam fasilitas yang baru, yang bagus, ya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah juga berkata, radhiyallahu anha, tuba bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Dan tuba adalah nama surga. Ada pendapat lain yang mengatakan dia nama pohon di surga. Abu Minhal berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai daripada istighfar. Karena istighfar itu berarti memaafkan kesalahan kita. Maka fasilitas dunia kembali. Ya, kemudian dikubur pada saat dia mati dia husnul khatimah, pada saat dia masuk dalam kubur-kuburnya menjadi taman dari taman surga. Selanjutnya dia akan mendapatkan semua fasilitas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk dia, dan fasilitas akhirat dia akan dapat. Dalam berarti kata fasilitas dunia akan kembali, fasilitas akhirat juga akan dapat. Yaitu masuk ke dalam surga, sementara juga fasilitas dikubur menjadi orang beriman akan dia dapatkan. Maksudnya menjadi taman dari taman surga, sebagaimana hadis sahih menjelaskan masalah itu. Hasan Basri berkata, berbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu luar biasa.
Tentu lafadznya bukan cuma itu tadi sudah kita pelajari ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ini juga boleh dibaca di luar salat. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ya, berikanlah aku, karuniakanlah aku pengampunan dari sisimu. Ada tadi potongan warhamni, dan kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh Kau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Itu tadi doa yang kedua. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, maafkan semua kesalahanku yang lalu. Semua yang akan aku lakukan nanti ke depannya. Wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan, sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku iklankan, terang-terangan. Wa ma asraf, dan apa yang aku berlebihan dalam melakukannya. Berulang-ulang, bertahun-tahun. Itu juga doa yang sangat mulia. Gitu kan. Seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung hujan lebat. Jadi ada di antara mereka orang-orang Arab itu kalau ada tetangganya baru pindah, maka dia langsung menyampaikan, kalau kamu jadi tetangga kami cuma minta satu, kamu perbanyak istighfar. Karena dengan teman-teman sekalian tidak ada lagi dosa, maka fasilitas akan datang. Anda juga bisa baca surah Saba ya, dalam Al-Quran surah nomor 34 ayat 15. Allah menjadikan negeri Saba itu sebagai negeri yang tentram, damai, bahkan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Allah utus beberapa rasul ke sana, tapi akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kata para ulama di Fathul Qadir ya, dan beberapa buku-buku termasuk tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya makmurnya negeri Saba ini luar biasa, karena hampir semua dari rajanya sampai masyarakat biasanya semua beriman kepada Allah. Semuanya menjadi dari kemaksiatan. Maka Allah jadikan negeri mereka betul-betul negeri yang luar biasa. Negeri yang jauh dari segala macam kekurangan. Bahkan dikatakan pada saat itu tidak ada nyamuk, lalat, kalajengking, ular yang mengganggu mereka. Semuanya ketentraman dan kenyamanan. Nah, resep ini belum kita coba gitu. Kita kadang-kadang masih mencampur baur teman-teman sekalian. Antara mana mana amal soleh, mana dosa. Kita mencampur baurkan. Sehingga dengan sendirinya kita tidak bisa mendapatkan semua fasilitas pada saat kita beriman. Coba Anda 100% hijrah. Menjadi orang baik sekalian udah. Jangan setengah-setengah. Semuanya Anda ganti. Apakah nama perusahaan kalau betul dengan Islam, atau mungkin sistemnya, atau mungkin permodalannya. Apa saja. Kembalikan kepada Islam, maka insya Allah Anda akan lihat bagaimana keajaiban dan dahsyatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar di catatan amalnya pada setiap 2 garis, maka dia akan senang melihatnya. Jadi dia mengatakan, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ini sebuah nasihat yang menarik. Dia mengatakan, kalian banyak berbuat dosa, kita tidak bisa pungkiri itu. Banyak kesalahan yang kita lakukan dalam keseharian. Maka berbanyaklah istighfar, imbangi itu dengan istighfar. Karena sesungguhnya seseorang kalau menemukan istighfar di dalam catatan amalnya pada setiap 2 baris, walaupun istrinya ngomel-ngomel, suaminya ngomel-ngomel, dia tetap istighfar kepada Allah, dia mohon ampun, kemudian dia bersabar, itu pasti akan punya efek yang luar biasa gitu. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap 2 baris, maka dia akan senang melihatnya nanti. Sedikit berbicara astagfirullah, sedikit bicara astagfirullah. Jadi dia memang luar biasa gitu dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon kalau di situ ada dosa maka dimaafkan. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, di masjid atau di sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari berzikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang telah aku inginkan. Ini teman-teman sekalian perkataan Ibnu Taimiyah juga luar biasa gitu. Beliau sendiri pernah mengalami setiap kali mau menghafal lupa terus. Maka beliau khususkan istighfar 1000 kali. Ya, disebutkan dalam kisah ini. Kemudian beliau pun menemukan setelah itu ya, solusinya dari permasalahannya. Ya, jadi istighfar ini memang betul-betul luar biasa gitu. Manfaatnya luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu kita titik beratkan lagi adalah waktu-waktu istighfar yang sangat ditekankan.
Yang pertama itu teman-teman sekalian adalah selesai menunaikan ibadah. Termasuk ibadah haji di sini. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolakmu. Bertolaknya orang-orang banyak dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, istighfar di akhir malam. Kalau sekarang kita waktu sahur ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya memohon ampun kepadanya di waktu yang penuh berkah ini dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan mereka memohon ampun di waktu sahur atau di akhir malam. Dalam firman Allah lain dan dalam firman Allah yang lain dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Ini anjuran untuk membaca istighfar ya, di dua waktu ini. Yang ketiga adalah penutupan majlis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang setelah bermajlis lalu kemudian membaca sebelum berdiri, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, dan segala puji bagimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Engkau. Aku beristighfar kepadamu dan juga bertobat kepadamu. Nah, ini kafaratul majlis. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, ya, setelah kumpul di satu majlis, maka akan dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, waktunya memohon ampunan bagi orang yang meninggal. Ini juga boleh, ya. Karena kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit, wasalu lahu bit tathbit, fa innahu al-ana yus'al. Artinya, mintalah ampun bagi seseorang atau bagi saudara kalian ini dan mintalah keteguhan baginya karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi setiap kali Nabi SAW antar jenazah, sebelum pulang belum mengatakan itu. Istaghfiru li akhikum. Mohon ampun untuk saudara kalian yang meninggal ini. Jadi yang hadir suruh beristighfar. Wasalu lahu bit tathbit, dan mintalah kepada Allah ya agar dikokohkan ya, orang tersebut di atas keimanan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia akan ditanya. Misalnya di kuburan. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu kita titik beratkan sekarang adalah manifestasi dan buah istighfar. Ini penutupannya. Sehingga tadi kita bisa tahu makna kenapa di doa sebelum salam kita pelajari dua doa, semuanya isinya permohonan ampun. Yang pertama istighfar adalah penunaian titah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah perintahkan kita ikuti. Karena la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dalam surah Mu'min ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah lainnya surah Ghafir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bersabarlah kamu karena sungguhnya janji Allah itu benar, dan mintalah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Dan di sini Nabi SAW perintahkan bersabar ya, dalam berdakwah, menyampaikan agama ini, dan sungguhnya janji Allah itu benar, pasti tidak akan mungkin dipungkiri. Dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi atau petang dan pagi hari. Ini termasuk teman-teman sekalian luar biasa ya penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan kita, dan banyak ayat masalah ini ya. Yang dari surah An-Nasr ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Tuhanmu hai Muhammad dan mohonlah ampun kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Kemudian teman-teman sekalian, hadis qudsi yang mulia yang perlu kita perhatikan. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, ya bna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfarni,
thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, kemudian kamu memohon ampun atau istighfar kepadaku, niscaya ya, aku akan mengampunimu tanpa aku peduli. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Ya, jadi luar biasa dia bisa menjadi penyebab ya, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan. Bahkan tidak mengenal jumlah lagi. Berapa banyak pun, berapa kali diulangin pun, asal orang tulus dalam bertobat dan istighfar, Allah akan berikan dia itu. Itu yang pertama, tentang pelaksanaan titah Allah. Yang kedua, istighfar termasuk sebab rezeki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Nuh. Nuh berkata kepada kaumnya, ya, ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku pun, kata Nuh alaihissalam, berkatakan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia yang maha pengampun dan dia akan mengirimkan hujan kepadamu. Maaf, sesungguhnya dia maha pengampun dulu ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka dia akan memperbanyak ya, atau menurunkan hujan yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia akan mengirimkan dan dia mengadakan untukmu kebun-kebun. Maaf, dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebutuhan-kebutuhan dan mengadakan pula di dalamnya untukmu surga-surga. Saya di surga nanti insyaallah. Kita lihat di sini bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk memohon kaumnya untuk beristighfar kepada Allah karena akan mendapatkan rezeki dari langit, juga rezeki dari bumi. Ya, bahkan ditambahkan yang bagi yang sudah punya anak ditambahkan anak lagi, ya, yang punya harta diperbanyak lagi hartanya. Miskin juga akan diberikan kekayaan, yang belum menikah pun akan diberikan pasangan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling darinya dengan berbuat dosa. Dan sekian banyak dalil-dalil ayat Al-Quran yang menekankan tentang masalah itu. Ya. Juga ada sabda Nabi SAW, Man akthar istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Siapa yang selalu memperbanyak istighfar. Astagfirullah, atau lagi di lift, lagi di mobil, lagi di motor, lagi belanja, lagi apa saja. Bahkan mungkin orang lain lagi bicara pun kita istighfar saja. Kita sambil dengarkan dia gitu. Ya. Siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan. Apapun yang dia hadapi. Istighfar kuncinya. Dan akan diberikan kelapangan dari setiap kesedihan. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Man akthar istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi 3 hal yang diharap-harapkan oleh manusia. Jalan keluar dari setiap masalah. Yang kedua, diangkat semua kesedihannya. Yang ketiga, diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu didapatkan dari istighfar. Itu didapatkan dari istighfar. Yang ketiga, istighfar menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang Sayyidul Istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah penciptaku dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau dan Engkau telah menciptakan aku. Aku adalah hambamu, aku selalu dalam perjanjian setia bersamamu. Ya. Semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah aku lakukan. Dan aku mengakui semua nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Dan aku mengakui juga dosa-dosaku, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Siapa yang mengucapkan ini ya, pada pagi hari atau siang hari, yakin terhadap doa ini, kemudian dia meninggal pada hari tersebut sebelum tiba sore hari, ya, maka dia akan dipastikan masuk ke dalam surga. وَمَنْ قَالَ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ
muqinun biha famata qabla yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang mengucapkannya ya, di malam hari dengan penuh keyakinan agar Allah ya, memaafkan kesalahannya, mohon kepada Allah tentang keberadaan Allah, rahmat Allah yang luas, dia yakin dengan itu semua. Kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka dia termasuk ahli surga. Istighfar juga akan memaafkan dosa-dosa. Ya. Sebagaimana sudah kita tahu di dalam banyak firman Allah SWT, di antaranya surah Al-Imran ayat 135. Kalau teman-teman mau buka aplikasi handphonenya silahkan. Surah Al-Imran ayat 135. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun, istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedangkan mereka sudah mengetahui. Jadi orang bisa terjerumus dalam dosa, tapi bukan berarti dia terus mengulang-ulanginya. Kalau sudah tobat nasuha dan ternyata terbuka lagi pintu dosa beberapa waktu yang akan datang, dia mohon ampun lagi, istighfar kepada Allah dengan tulus. Dengan tanpa ada niat dari awal, atau tobat awal, oh nanti kalau saya buat lagi saya akan tobat. Dia bukan begitu. Memang dia ya lewatin, dalam arti kata dia lewatin dengan ketaatan segala macam. 10 tahun kemudian terjerumus lagi dalam dosa yang sama tanpa dia programkan, maka di situ diterima lagi tobatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sempat mengatakan dalam kitab Allah terdapat 2 ayat. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membacanya dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat ini. Al-Imran 135. Ya. Jadi Allah SWT akan memaafkan dosa-dosa dengan istighfar. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, cukup banyak dalilnya, saya lewatin. Kemudian yang kelima, istighfar mencegah dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Maka jangan sampai kamu melakukan perbuatan dosa karena akan mendatangkan hukuman Allah. Ya. Tapi kalau seseorang beristighfar kepada Allah sebelum ya terjadi dosa-dosa tersebut, maka itu akan sangat membantu dia. Bahkan kalau ada orang memohon ampun di sekitar kita, beristighfar kepada Allah, sementara kitanya masih melakukan perbuatan dosa, ya, kalau ada bala atau ada cobaan akan datang yang umum, banjir, longsor, bisa tertahan karena istighfar mereka. Ya, makanya Allah SWT mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Anfal 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Selama kau masih ada di situ, maka tentu saja Allah tidak akan menghukum mereka. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedangkan mereka memohon ampun, istighfar. Padahal ini ayat turun kepada orang-orang musyrik. Mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung. Tapi mereka juga istighfar kepada Allah. Kata Allah, selama mereka istighfar, aku tidak akan menghukum mereka. Yang kelima, istighfar bisa menjadi penyebab diangkatnya derajat seseorang. Terutama setelah meninggal. Ya. Semasa dia hidup untuk mengembalikan fasilitas di dunia dan juga menyelamatkan masuk surga. Kalau mau ditambah derajat tinggi di surga, nanti istighfar orang-orang yang datang setelahnya, termasuk anaknya. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah, fayaqul ya Rabbi, anna li hadi, fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari manakah nikmat ini? Atau dari mana hamba terima ini? Derajat yang sangat tinggi di surga. Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, istighfar dan memohon ampun bisa membersihkan hati. Sehingga hati ini mahkota ya, dalam diri kita. Kalau dia bersih maka akan membantu kita pun jadi bersih. Lisan kita jadi bersih, mata kita jadi bersih, telinga akan bersih. Semua akan bersih, akan baik, ya, akan maksimal dalam digunakan sebagai fasilitas selama sudah dibersihkan dosanya. Kata Nabi SAW, Innal mu'mina idha adnama dhanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Kalau seorang mu'min melakukan satu dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Kalau dia bertaubat kepada Allah, ya, maka akan, dan dia meninggalkan dosa itu lalu memohon ampun kepada Allah, maka ditarik
atau dibersihkan titik hitam itu dari hatinya. Fa in zadat hatta taklufa atau taglufa qalbu. Dan kalau seandainya dia melakukan tambahan dosa, maka akan bertambah terus titik atau noda hitam itu, ya. Sampai bisa menutupi hatinya. Dan itulah kata Nabi SAW, wa dzalika ar-ranul ladzi dzakarallahu fi kitabi. Dan itulah makna ar-ran yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya dosa menutupi hati. Dan kalau dia istighfar maka akan bersih dari semua penutup-penutup hal tersebut. Ya. Istighfar bisa mendatangkan anak, mendatangkan rezeki, mendatangkan kesehatan. Banyak sekali yang bisa didatangkan oleh istighfar tersebut. Ya. Pada saat ditanya kepada Hasan Basri rahimahullah, ada orang datang belum punya keturunan, sudah nikah sekian 10 tahun lebih. Ada orang kena penyakit lebih dari 10 tahun belum sembuh-sembuh. Ada orang yang kerja lama, sudah bertahun-tahun bekerja berusaha belum pernah kaya-kaya. Tiga-tiganya datang lalu meminta saran kepada Hasan Basri. Maka beliau cuma mengatakan untuk tiga-tiganya perbanyak istighfar. Bukan cuma istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian tiga-tiganya pun pulang mengamalkan. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau, kenapa anda ajarkan mereka hanya istighfar? Bukankah tadi yang tidak punya anak mungkin butuh diarahkan ke tabib untuk minum obat tertentu? Orang yang belum punya keturunan, mandul, mungkin juga ke arah tabib, ya. Orang yang lama kena penyakit kemudian belum sembuh, supaya juga ke tabib, gitu kan. Dan orang yang miskin mungkin butuh modal. Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11? Ini sebagai penutupan bahasan kita, ya. Semua nikmat akan datang setelah istighfar. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Manfaatnya yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Itu makna terjemahan letter-letternya. Terjemahan makna tafsirnya, ya, tadabbur ayatnya adalah Allah akan turunkan rezeki yang melimpah dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat, ya, hasil panen yang maksimal, dan juga sungai-sungai yang mengalir. Ya, jadi manfaatnya sangat besar sekali dari istighfar itu, teman-teman sekalian. Makanya dalam doa sebelum salami, dua doa tadi yang kita bacakan, betul-betul doa yang luar biasa. Bagaimana kita mengakui kezaliman yang pernah kita lakukan, lalu kita minta pengampunan dari Allah. Lalu kita di doa yang kedua minta, ya Allah yang sudah aku lakukan, yang akan aku lakukan, yang aku sembunyikan, yang aku tampakkan, yang aku berlebih-lebihan, semuanya maafkan ya Allah. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman. Jangan luputkan dari doa kita sebelum salam. Allahu a'lam.